Baiklah, warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal materi kalkulus. Ini untuk tugas kalkulus saya, yaitu tugas akhir semester saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meisya Rohania dengan NIM F1C321036, kelas BR002, Prodi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Saya di sini membagi beberapa materi soal yang saya ambil, yaitu pertama kontinuan fungsi, lalu turunan fungsi, itu menggunakan definisi turunan fungsi, lalu saya menggunakan aturan dan saya mengambil soal aturan turunan fungsi pada perkalian fungsi dan aturan rantai pada penerapan aturan rantai, lalu turunan tingkat tinggi untuk turunan implisit, dan materi yang terakhir yang saya ambil yaitu pada persamaan garis singgung dan garis normal. Selanjutnya ini kita langsung saja pada materi pertama, yaitu kontinuan fungsi. Ini salah satu soal yang saya ambil, yaitu fungsi X sama dengan X kuadrat kurang 9 per X kurang 3, X tidak sama dengan 3, lalu 1, X sama dengan 3. Apakah F kontinu di X sama dengan 3? Oke, penjelasannya ini. Bisa kalian lihat, ini penjelasannya. Pertama, X sama dengan 1 berarti fungsi X memiliki nilai, berarti dan selanjutnya limit X mendekati 3, X sama dengan limit X mendekati 3, X kuadrat kurang 9 per X kurang 3 ini ada nilai, yaitu 6 nilainya yang telah kita cari. Bagaimana mencari nilai X kuadrat kurang 9 per X kurang 3 ini sama dengan 6? Ini kita bisa jabar di bagian X kuadrat kurang 9 per X kurang 3 ini bisa kita jabarkan menjadi X kurang 3 seperti ini ya. Saya contohkan. Oke. Mohon maaf. Oke, coba saya ketik sebentar ya. Bagian ini sebenarnya X kurang 3, ini bisa turun. Ini bisa dikali dengan X plus 3. Nah, di bagian ini tadi kita coret di bagian ini kita coret di bagian ini, di bagian Oke, ini kita coret di bagiannya ini kan ada X kurang 3 dan di sini juga ada X kurang 3. Jadi hasil yang kita jumlahkan ini X tambah 3. Lalu kita masukkan nilai X-nya tadi yaitu 3. Jadi 3 tambah 3 hasilnya adalah 6. Jadi kita mendapatkan hasilnya yaitu 6. Tapi pada syarat yang pertama nilainya tidak sama dengan syarat yang kedua. Karena tidak sama, ini tidak kontinu. F tidak kontinu dengan X sama dengan 3. Jadi supaya fungsi X menjadi kontinu di semua titik bilangan real, maka dapat didefinisikan fungsi berikut. Jadi biar
kontinu kita ubah jadi seperti ini. Nilai 1 tadi kita ubah jadi 6. Kalau nilai 1 tadi dirubah jadi 6, maka F tadi kontinu. X sama dengan 3. Oke, itu soal pertama tentang kekontinuan fungsi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Ini oke, bentar kita hapus dulu yang ini tadi. Oke, ini soal yang kedua. Soal kedua ini saya mengambil turunan fungsi. Definisi turunan fungsi itu yaitu turunan dari suatu fungsi f biasanya dinotasikan dengan f aksen pada suatu x didefinisikan sebagai berikut. F aksen x sama dengan limit h menuju 0, fx tambah h kurang fx per h. Jika nilai limit tersebut ada, maka dikatakan f differentiable atau punya turunan pada x. Oke, ini contoh yang saya ambil. Soal yang saya ambil yaitu fx sama dengan 6x kurang 4. Kita mencari turunan f atau f aksen sama dengan 2 berapa. Oke, maka ini yang saya dapatkan. Oke, ini yang saya dapatkan. Limit h menuju 0 f 2 tambah h. Ini kita masukkan pada rumus yang di atas ya, ini x, ini kita rubah jadi 2, ini 2 tambah h, kurang f 2, ini x yang ini ya, x yang bagian ini, kita rubah ini jadi x yang ini, ya, bagian ini, oke. Oke, limit h menuju 0, min 2 tambah 6h, kenapa ini dapat min 2 tambah 6h? Karena ini kita coba, kita cari. Jadi kan F, ini tadi kita cari. Kita cari pengguna fx tambah h tadi ini, kita rumusnya dengan yang ini. Jadi kan 2 tambah h, x-nya tadi x-nya ini, x yang ini tadi, kita ubah dulu. Seperti ini. Oke. X2 oke, saya ketik, saya coba ketik. Oke. X ini x tambah h ya. X tambah h sama dengan 6 x tambah h dikurang 14. Nah, di sini tadi dikurang 14 kan? Jadi jumlahnya 6x. 6x, x-nya kita rubah. Kita langsung rubah aja ini jadi 2 ya. Karena yang cari tadi x-nya 2, ya ini kita ubah jadi 2. 6 kali 2 yaitu 12. Tambah, ditambah h, h tadi 6 kali h jadi 6h dikurang 14. Di sini kita lihat penjumlahan pada 12 dengan 14 sama.
Jadi ini bisa kita jumlahkan ya. Menjadi min 2 tambah ditambah 6H. Nah, seperti ini hasilnya. Ini yang kita dapatkan. Ini bagian ini tadi yang kita dapatkan, yang kita letakkan di sini. Dan seperti itu juga untuk fungsi F 2 ini. Oke. Boleh kita coba. Oke, kita coba aja biar lebih jelas seperti ini. F nilainya kita langsung X ya. Kita buat langsung 2. Sama dengan 6 dikali 2 dikurang 14. Nah, ini sama dengan 12 dikurang 14 sama dengan min 2. Oke. Kita lihat ya. Nih. Ini min 2 tambah 6H yang ini tadi, dan ini min 2. Oke. Jadi ini kita tinggal jumlahkan min 2 dikurang min 2 yaitu 0. Jadi kita hanya memiliki 6H per H. Dan ini dia. 6H per H. 6H limit H mendekati 0, 6H per H sama dengan limit H mendekati 0 yaitu 6. Apa bisa dapat 6? Ini bisa kita coret ya. H di atas dan H di bawah bisa dicoret dan tinggal 6. Jadi H mendekati 0 sama dengan 6. Ini pembahasan untuk turunan fungsi yang ini. Oke. Setelah kita langsung ke soal berikutnya ya. Oke, ini soalan ketiga, aturan turunan fungsi. Aturan turunan fungsi. Aturan turunan fungsi ini, ya ini pada perkalian ya. Kita menggunakan perkalian. Dan ini kita misalkan. Bagian ini kita misalkan U-nya. Dan bagian yang ini kita misalkan F-nya. Ini F. V-nya. Ini U-nya. Oke. V-nya. Oke. Turunan dari UX 8X kuadrat kurang 6 sama dengan U aksen. Ini aksennya ya. Sama dengan 16X. Kenapa dapat 16X? Di sini kita bisa ini. Kita tahu ini rumusnya. 2 dipangkat. Ya, dipangkat. 2 pangkat ini kita kaliin yang di depan. 8. 2 ke 8, 16X. Dan jangan lupa pangkatnya dikurangi dengan 1. Dan hasilnya 1. Ini 1 ya, bukan 0. Oke. Dan sama juga dengan yang ini. 4X pangkat 6 kurang X ini. Di V ini, V aksennya 24X pangkat 5 kurang 1. Kenapa gini? Ya sama seperti tadi. 6 dikali 4, pangkatnya dikali 40, 24, dan 6-nya kita kurangi. 6-nya kita kurangi juga. Dengan 1. Dengan kurangi dengan 1 tadi, hasilnya yaitu ini. Lalu kenapa ini tadi 6, di sini nggak ada 6 lagi, atau nggak ada apa gitu? Kenapa di sini X dan di sini ada 1? Karena
Ini bisa kalian lihat di materi-materi sebelumnya, kalau bilangan countasi yang seperti ini ada satu, di atasnya ada satu. Jadi otomatis karena pangkatnya ini satu, jadi satu kalian di depan tadi, jadi hasilnya satu dan X-nya 0 itu juga sebenarnya satu. Pangkatnya 0, apapun pangkatnya itu 0, tetap satu. Jadi satu dikali satu, ya satu. Oke, ini kita udah mencari U-nya dan kita udah mencari U aksennya, dan kita juga udah mencari V aksennya. Oke, selanjutnya kita mencari turunannya tadi ya. Cari turunannya tadi, ini yang pertama, U aksen X kali V X tambah U X kali V aksen X, yaitu U aksen X tadi yang kita dapatin ini 16X, kita masukin di sini. Vx-nya ini, yang ini tadi, bagian ini tadi, dan yang aksennya yang ini tadi 8x kuadrat kurang 6, yang di sini ya kita lihat ini, yang ini, dan yang V aksen yang kita dapati turunan dari V tadi yaitu 24x pangkat 5 kurang 1 ini tadi kita masukkan, dan setelah ini kita jumlahkan seperti biasa. Kita jumlah. Tapi pertama kita kalikan dulu ya, yang ini kali ini, yang ini kali ini dulu. Oke. Dan ini jangan lupa juga sama. Ini ke sini dulu, lalu ini ke sini juga, dan ini juga ke sini. Sini dulu, baru ke sini. Terus setelah itu kita baru jumlahkan pangkatnya yang sama seperti ini. Ini pangkatnya 7, dan ini 7 kita jumlahkan. Oke. 64 tambah 1, 92, 256, min 6x kurang 8x kuadrat minus 2 sama pangkatnya bisa kita ya jumlahkan juga, dan ini hasil akhirnya. Oke. Oh ini mohon maaf ini tadi lupa ya terus. Oke. Baiklah, inilah materi aturan turun fungsi ini. Juga bisa kita lihat di materi sebelumnya. Ini aturan turun fungsi saya ambil daripada perkalian ya. Sebenarnya ada lagi seperti pangkat yang itu awalnya dasarnya, ada juga pembagian, kita bisa lihat. Oke. Kita langsung ke materi berikutnya. Materi berikutnya yang saya ambil yaitu aturan rantai. Saya mengambil aturan rantai. Cara turunan menggunakan aturan rantai. Aturan rantai sedikit membingungkan sebenarnya pertama kali kita itu, tapi akhirnya kita paham. Oke. Saya pakai spoiler dulu ya. Oke, ini carilah turunan menggunakan aturan fungsi berikut ini. Y x kuadrat tambah 8x kurang 2 pangkat 6. Ini ada pangkat besar. Kalau kita mencari satu-satu, kita tiap hari kayak rumus kayak x tambah 2 akar 2 itu kan bisa. Kita kan x tambah 2 berarti dikali lagi dengan x tambah 2 itu kan dikit gitu, hanya sedikit, itu gampang bisa kita kalikan seperti itu. Tapi kalau ini 6 itu banyak sekali, jadi kita bisa menjawabnya dengan ini. Kita misalkan aja U-nya mana, Y-nya yang mana gitu. Oke, kita misalkan U-nya ini x kuadrat tambah 8x kurang 6, dan Y-nya kita misalkan ini U tadi kan, jadi U-nya tadi itu kita pangkatin 6 lagi, yang seperti ini yang saya bikin seperti ini. Oke, dan selanjutnya itu kita cari turunannya. Jadi turunan U-nya atau U aksennya ya ini DU per DX. Ini misal ini dan turunnya berapa? 2x tambah 8, dan U ini juga U pangkat 6-nya kita turunin juga jadi 6U pangkat 5. Kenapa dapat seperti ini? Kita ingat lagi pada pangkat aturan tadi, pangkatnya dikaliin di depan, dinotasiin depan, dinotasi ini depan, ini bukan berarti nggak ada ya, tapi itu ada satu
Di satu yang tidak ditulis ini ada satu, tapi tidak dituliskan. Jadi 6 kali 1, 6. Ini kenapa 5 dan 6? Karena ingat lagi, kita kurangkan dengan 1. Pangkatnya harus dikurangkan dengan 1. Dan 6 kurang 1 sama dengan 5. Oke. Langsung aja. DY per DX. DY per DU kali DU per DX. DY per DU yang mana? Kita bingung itu yang mana. Kita ingat aja ini Y kan. Ini Y. Ini ke U. Ini. Ingat aja ini. Ini apa? U pangkat 6. Tapi ini DJ per DU. Berarti udah diturunkan. Jadi Y aksennya. Jadi nilai Y aksennya yang diperlukan itu 6 U pangkat 5. Itu kita kalikan dengan DU per DX. DU per DX yaitu U aksennya tadi. Yaitu 2X tambah 8. Nah, lalu kita jumlahkan aja. Bukan jumlahkan, tapi dikali. Kita kalikan aja. 6 ini kita kalikan dengan 2, 12 X. Ditambah 6 kali 8 tadi 48. Jangan lupa dikalikan dengan U pangkat 5. Ini kita sayangin ya, U pangkat 5 nih. U pangkat 5 tadi berapa? U tadi berapa? U tadi yang ini ya. X kuadrat tambah 8X kurang 5. Nih. Kita masukin lagi. Jadi aturan rantai fungsi itu tadi dari Y ini tadi pangkat X kuadrat tambah 8X kurang 2. Pangkat 6 tadi berapa hasilnya? Ya ini. 2X tambah 48 kali X kuadrat tambah 8 kurang 2 pangkat 5. Ini pangkat 5. Oke. Inilah materi yang saya ambil dari aturan rantai. Selanjutnya turunan prinsip. Ini sebenarnya aturan turunan tingkat tinggi. Tapi saya di aturan tingkat tinggi saya tidak mengambil yang awal, tapi saya mengambil langsung ke turunan implisit. Turunan implisit ini apa turunannya? Ya bisa kita kayak X kan ada yang sama, semuanya sama. Jadi kita tinggal pindahkan ini ke sebelah gitu. Enggak, ini beda. Ini tentukan Y aksen dari fungsi persamaan 6X kuadrat Y kurang 3Y sama dengan X pangkat 6 kurang 1 dengan Y sama dengan Y X. Ini Y kekurung X. Oke. Oke, kita cari. Saya jelaskan ya, ini pembahasannya. Ini kita cari dulu. 6X kuadrat Y. Bukan yang seperti awal tadi yang kayak kita tinggal kalikan 6 kali 2 jadi 12. Enggak, ini beda karena ini X dengan Y dan ini Y. Kita cari Y bukan cari X gitu ya. Ini U sama dengan 6 kuadrat. 6 kuadrat atau 6X pangkat 2. 6X pangkat 2 ya. Ini kita turunkan. Jadi U aksennya adalah 12X dan selanjutnya V sama dengan Y. Jadi V aksennya adalah Y aksen. Ya, itu. Seperti itu. Dan ini tadi D, ini yang di atas ini tadi kan. Masukkan di sini ya. D. Nih. Lalu 12X, Y tambah 6X kuadrat, Y aksen. Gimana nih? Ini kayak aturan perkalian yang sebelumnya saya jelaskan. Kita menggunakannya di sini lagi. Ini tadi 12X, jadi ini adalah U aksen dikali dengan V. Oke. Lalu yang ini 6X kuadrat, jadi ini U dikali dengan V aksen. Oke. Kita ingat aturan perkalian yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, selanjutnya ini udah hasil, ini udah turunan. Ini maksudnya ini turunan dari sini tadi, ini turunannya. Kita cari ini dulu, saya letakkan di bawah, dan ini turunannya 12X Y tambah 6 kuadrat, Y aksen kurang 3Y aksen. Ini 3Y aksen, ini 3Y. Kita ingat lagi tadi di aksen Y, kalau diturunkan jadi Y aksennya ini. Dan 6X pangkat 5. Satunya mana? Ini kan udah diturunkan. Jadi kita X pangkat 6. 6 dikali 1, 6 kurang 1. Oke.
Lanjut, ini bisa kita pindahkan ya. Ini kan ada yaksen, ini juga ada yaksen. Kita letakkan aja ke depan biar lebih simpel kita untuk menjumlahkannya nanti. Jadi ini yang 12xy ini kita pindahkan saja ke samping yang ada x-nya juga, yaitu 6x 45. Dan yang kita dapat di aksinya itu 6x pangkat 5 kurang 12xy per 6x pangkat 2 kurang 3. Kok bisa seperti ini ya? Kita ingat aja penjumlahan, perkalian dan pembagian kan bisa dipindah-pindah seperti ini. Ini kan kali ini kan dipindahkan ke sini bisa jadi seperti pembagian. Dan inilah materi turunan implicit yang saya jelaskan. Oke, selanjutnya persamaan garis singgung dan garis normal ini soal terakhir yang saya jelaskan. Di bagian ini juga saya juga susah untuk memahaminya. Tapi kita baca lagi, insya Allah gampang. Tentukan persamaan garis singgung PGS. Yang saya tulis di depan tadi kan PGS dengan PGN. PGN itu persamaan garis normalnya. Untuk fx kuadrat kurang 7x kuadrat x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 tambah 9 di titik 3 6. Yang 3 ini adalah x0-nya ya, dan y0-nya adalah 6. Jangan sampai tertukar ya. Nah, jangan sampai tertukar. Oke. Oke, saja dulu nanti bimbingan. Oke, penjelasannya ini fx kuadrat kurang x pangkat 3 kurang 7x pangkat 2 tambah 9 ini kita turunkan. Ini kita turunkan. Ini kalau x ini enggak seperti kita menurunkan y tadi ya. Ini lebih ke materi awal gitu. Itu x kali 1 yang di depan ya 3, x-nya x kali 1. Pangkat 3-nya yang di atas kita kaliin 1 jadi 3x, dan yang pangkat 3 tadi dikurangi 1 lagi jadi 2. Dan ini juga sama seperti itu ya. Lalu ini gradiennya. Kita dapat gradiennya yaitu f aksen 3 kuadrat kurang 14 3 sama dengan 27 kurang 42 sama dengan min 15. Ini kok bisa gini ya? Oh, sorry. Oke. Ini kok bisa seperti ini ya? Ini sebenarnya ini kita masukin nilai f ini, f turunan ini. Fungsi turunan ini tadi, kita tinggal masukin angka 3. 3 itu yaitu x. Nolnya ini tadi, yang ini. Nih. Ya. Dan kita ke PGS, persamaan garis singgungnya. Di persamaan garis singgung ini kita menggunakan rumus y kurang y0 sama dengan m x kurang x0. Kita tinggal masukkan y0-nya, x0-nya seperti yang saya tulis nih, yang saya bikin ini di PPT ini. Ini dan ini. Nih. Inilah hasilnya. Ini tinggal masukkan ini, kita tinggal kalikan ini, kita tinggal kalikan dengan ini, lalu kita yang ini tadi kita pindahkan ruas di sebelah sini, jadi bisa dapat hasilnya min 34. Jadi min 45 itu tambah 6, jadi dapatnya min 34. Jadi kalau yang masih bingung kenapa sih dapat 34 atau min 34 itu, karena min 45 atau ini 45 yang ini yang ini kita tambahkan dengan 6. Tambah ini kan kurang.
karena dia berpindah ruas, kita ingat kalau dia berpindah ruas itu berubah tandanya. Oke. Jadi Y-nya ini, PGS-nya ini, persamaan garis singgungnya itu min 15X kurang 34. Sedangkan persamaan garis normalnya itu rumusnya Y kurang Y 0 sampai dengan 1 per MX kurang X 0. Nah, di sini ada satu, ini bedanya satu nih, ini dan hasilnya pun juga pasti beda. Nah, oke, inilah pembahasan saya. Beberapa soal yang menurut saya paham, saya mengerti, walaupun mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Lebih kurangnya, sekali lagi saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan dan saya juga bisa memberikan materi yang bisa saya pahami, dan ini semata-mata ingin berikan yang terbaik. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita sama-sama belajar. Baiklah, terima kasih sekali lagi, terima kasih.